Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba jelaskan terkait dengan materi sistem informasi manajemen, yaitu sesi pertama ya. Jadi pada sesi pertama ini kita coba untuk mengenali terlebih dahulu apakah itu sistem, apakah itu informasi, dan juga apakah manajemen itu. Kalau manajemen saya kira sudah dipahami ya, karena di materi sebelumnya ada mata kuliah pengantar manajemen ya. Nah, kita fokus pada sistem informasi ya. Baik, yang pertama dalam mempelajari sistem informasi, ilmu sistem informasi ya, maaf. Kenapa kita mempelajari sistem informasi? Nah, dengan kita mempelajari sistem informasi ini, kita nanti harapannya itu adalah dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Jadi bukan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat saja, tetapi bagaimana sistem informasi itu dapat berfungsi atau bermanfaat untuk menyediakan informasi. Jadi bagaimana sistem itu mendapatkan atau menyajikan sistem informasi. Nah, kemudian menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Di masa saat ini kita dituntut untuk mengerti dan mengetahui, tidak hanya mengetahui saja, tapi dituntut untuk mengikuti perkembangan informasi, karena perkembangan informasi saat ini sangat cepat sekali ya perkembangannya, karena memang semuanya itu tidak lepas dengan teknologi ya, teknologi khususnya yaitu teknologi informasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempermudah kita dalam memanajemen berbagai hal. Jadi misalkan kita seorang manajemen ya, atau manajer dalam sebuah perusahaan, jika kita mengetahui bagaimana kita dapat memperoleh informasi beserta sumber-sumbernya, maka kita dapat memperoleh data-data yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam keseharian kita juga membutuhkan pengetahuan dalam sistem informasi manajemen. Kemudian selain itu, dan juga kita akan memahami apa-apa saja yang kita butuhkan, apa yang sudah apa yang akan kita butuhkan itu bisa direncanakan terlebih dahulu, sehingga dapat mengatur rencana-rencana baik itu teknis atau statis untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuh. Nah, kemudian berikutnya yaitu menambah pengalaman kita dalam memahami bagaimana pentingnya informasi yang tersistem baik dalam manajemen maupun dalam hal yang lain. Jadi memang informasi itu merupakan suatu yang abstrak ya. Akan tetapi juga bukan berarti kita sembarangan dalam mencari
sumber informasi. Kita harus mengetahui bagaimana informasi tersebut disusun, kemudian informasi yang tersistem itu akan memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui keakuratan informasi tersebut. Jadi pentingnya informasi yang tersistem itu tidak hanya dalam segi manajemen, tetapi juga berbagai hal, ya, bahkan dari hal yang sederhana pun, misalkan saja ya, mengenai data-data, kalau misalkan ya di akademik ini, misalkan data-data urutan mahasiswa dalam absen, informasi yang dibutuhkan dosen yang terkait dengan data tersebut itu agar memudahkan dalam menyampaikan informasi tersebut, informasi nilai misalkan pada manusia dan mahasiswa dan sebagainya. Jadi itu ya, jadi hal-hal yang menjadi alasan kenapa kita mempelajari ilmu sistem informasi. Oke, kemudian selain itu kita dapat memperoleh kemudahan dalam menangkap informasi. Jadi dengan kita mempelajari bagaimana sistem informasi manajemen itu, maka kita akan mengetahui bagaimana sistem itu, kemudian bagaimana informasi itu, bagaimana manajemen itu, ya. Itu dengan begitu kita dapat lebih mudah dalam menggunakan informasi yang disajikan, karena akan sia-sia saja jika kita disuguhkan dengan berbagai macam informasi, akan tetapi kita tidak dapat memanfaatkan secara tepat dan maksimal. Oleh karena itu, kita harus memahami secara keseluruhan ya dalam kita mempelajari bagaimana kita mendapatkan informasi itu dengan mudah. Oke, kemudian alasan yang lain yaitu mempermudah dalam manajemen berbagai hal. Baik, itu ya. Jadi kenapa kita mempelajari ilmu sistem informasi manajemen itu. Jadi dasarnya itu adalah kita memang tidak bisa lepas dengan informasi ya, dari segala hal. Jadi informasi ini tidak hanya seperti informasi yang ada di koran, media massa dan sebagainya. Tapi misalkan informasi itu yang melekat pada sistem pemasaran misalkan. Nah, bagaimana informasi itu melekat pada informasi teknis pada suatu produk, ya, yang melekat pada manual booknya. Nah, itu kan juga itu adalah contoh informasi juga, ya. Jadi tidak hanya informasi itu ya semata-mata yang ada di media berita seperti itu, tidak ya. Jadi banyak hal dan kita tidak bisa lepas dari informasi itu. Baik. Nah, kemudian mengapa menggunakan sistem informasi? Sistem informasi ya. Menggunakan sistem itu kenapa? Untuk mendapatkan untuk mengolah informasi itu ya. Karena yang pertama itu adalah hemat biaya. Jadi begini, kalau misalkan kita di sebuah perusahaan kemudian ingin mendapatkan
sebuah informasi pemasaran gitu aja. Nah ini kan kalau kita tidak menggunakan sistem informasi, maka biaya untuk mendapatkan itu cukup besar ya, lebih besar daripada kita menggunakan sistem informasi. Jadi misalkan mencari data, kemudian untuk sampai mendapatkannya itu betapa ribetnya ya kalau kita tidak menggunakan sistem informasi. Dengan ribetnya ingin mendapatkan atau akan mendapatkan informasi itu, maka biaya yang dibutuhkan pun akan lebih besar. Oke, kemudian dengan sistem informasi, maka akan meningkatkan layanan semakin berkualitas. Suatu contoh, misalkan kita ada di sebuah perusahaan misalkan. Nah, dengan adanya sistem informasi, maka layanan ini akan semakin berkualitas. Karena apa? Dengan menggunakan sistem informasi, maka informasi yang disajikan ya, itu adalah informasi yang cepat untuk didapatkan, sehingga layanan pada konsumen itu akan juga lebih cepat. Salah satu contoh kecil aja seperti itu ya. Nah, kemudian daya saing yang lebih baik. Nah, dengan kita bisa meningkatkan kualitas, tentunya daya saing perusahaan kita atau daya saing organisasi kita itu akan lebih baik juga, karena bisa menyediakan lebih cepat, melayani dengan lebih cepat dan seterusnya. Nah, kemudian manfaat yang lain yang terakhir yaitu penyimpanan data lebih akurat, baik itu efektif dan efisiensi tempat, dan juga keamanan penyimpanan data. Nah, ini kita bahas nanti pada materi yang lain ya. Oke, ruang lingkup dari sistem informasi manajemen ini adalah sistem informasi dan manajemen. Jadi nanti kurang lebih yang kita bahas itu adalah 3 hal ini ya. Nah, bagaimana itu sistem, bagaimana itu informasi, bagaimana itu manajemen. Nah, ini menjadi bahasan kita dalam materi sistem informasi manajemen ini. Oke, saya kira itu ya untuk pengenalan pertama pada materi mata kuliah sistem informasi manajemen. Kita lanjut nanti pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.